Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Wibowo Pranoto dengan NPM 15206000057 dari kelas 3B Universitas Pancasakti Tegal. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, yuk kita belajar bareng materi tentang teks laporan hasil observasi, di mana ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan menyimpulkan isi teks. Yang pertama, apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, pengertiannya adalah kata observasi berasal dari bahasa Latin yang berarti lihat dan memperhatikan. Istilah observasi biasanya diarahkan pada kegiatan perhatikan atau mengamati suatu objek atau situasi. Teks laporan hasil observasi atau yang disebut dengan LHO adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakan pengamatan atau penelitian secara sistematis dan ilmiah. Nah, apa tujuan teks laporan hasil observasi? Nah, di sini ada tujuan teks laporan hasil observasi, yaitu untuk mendapatkan informasi, penjelasan, serta menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil pengamatan dari sudut pandang keilmuan secara rinci, sistematis, faktual, dan cermat kepada pembaca. Apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi? Nah, mari kita lihat di sini ada ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, disusun secara sistematis. Terdapat perincian bagian suatu objek. Dan ada teks disusun dengan bahasa baku dan jelas. Nah, di sini ada penjelasan dari sudut pandang keilmuan. Yang terakhir ada berisi pembahasan objek atau situasi tertentu. Nah, bagaimana menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi? Ada dua faktor yang di sini adalah yang pertama, membaca dengan cermat. Yang kedua, memperhatikan gagasan utama. Nah, di sini gagasan utama adalah sebuah topik yang dibahas di dalam sebuah paragraf. Cara menentukan gagasan utama adalah dengan mencari kata kunci daripada kalimat utama. Kalimat utama biasanya berada di awal paragraf, akhir, tengah maupun campuran, ya. Nah, di sini sebuah paragraf tentu memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Mari kita simak. Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung pokok pikiran yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama. Berikut ini contoh kalimat utama dan kalimat penjelas. Bisa kalian lihat. Ya, berikutnya kita lanjut ya. Teks laporan hasil observasi dengan membahas struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah menyajikan teks laporan hasil observasi.
Nah, di sini ada apa saja sih struktur teks laporan hasil observasi? Yang pertama, ada definisi umum. Definisi umum pengantar yang memberikan gambaran secara umum kepada pembaca. Gambaran umum tersebut seperti nama Latin, kelas atau kelompok, asal-usul. Yang kedua, ada deskripsi bagian. Penjabaran lebih mendalam mengenai objek observasi. Objek tersebut dijelaskan secara lebih rinci dan detail. Yang terakhir ada simpulan. Hasil observasi juga keseluruhan. Simpulan bersifat opsional, maksudnya bukan keharusan, boleh ada, boleh tidak. Berikutnya, apa saja kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Yang pertama ada penggunaan istilah. Penggunaan istilah, kata atau kumpulan kata yang mengungkapkan suatu konsep, sifat, atau keadaan yang berkesan dengan suatu bidang tertentu. Contohnya nih, istilah biologis, abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, dan sebagainya. Dengan menggunakan penggunaan kata baku. Ini penggunaan kata dalam teks laporan hasil observasi harus sesuai dengan PFUPI. Apa yang disebut dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan ada lagi nih di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir nih, kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini ada kata tidak baku nih, analisa, ekosistem, ekspor. Nah, di sini bisa diganti kata bakunya analisis, ekosistem diganti ekosistem. Di sini ada ekspor, kata bakunya adalah ekspor. T-nya dihilangkan. Nah, kalimat efektif. Kalimat yang menggunakan kaidah atau struktur bahasa Indonesia dan pilihan kata baku. Yang pertama, sejajaran, kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam sebuah kalimat. Contohnya seperti ini. Ibu memotong sayuran dan dimasukkan ke mangkuk. Nah, tidak sejajar ya, ini memotong. Dimasukkan. Bisa diganti dengan ibu memotong sayuran dan memasukkannya ke mangkok. Nah, baru sejajar kan? Nah, di sini ada kecermatan. Kalimat tidak menimbulkan tafsiran ganda dan tepat dalam pemilihan kata. Contohnya seperti ini. Siswa sekolah yang terkenal itu menjadi juara pertama. Bukannya ambigu, teman-teman. Nah, di sini bisa ganti seperti ini. Siswa sekolah terkenal itu menjadi juara pertama. Nah, bisa kita hilangkan dengan menghilangkan kata yang. Dan di sini ada lagi kehematan. Hemat menggunakan kata frasa atau bentuk lain yang tidak perlu. Contoh seperti ini. Saya menggunakan baju berwarna biru. Kurang hemat kan? Kita bisa hematkan dengan seperti ini. Saya menggunakan baju biru. Dengan menghilangkan kata berwarna. Berwarna itu sudah masuk kata biru. Biru yang artinya berwarna. Jadi kita hilangkan menjadi baju biru. Jadi kan menjadi hemat.
Berikutnya, ada kalimat klasifikasi. Kalimat yang mengelompokkan suatu objek berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik. Kalimat klasifikasi ditandai dengan kata dikelompokkan menjadi terdiri. AA dibagi ke dalam. Contohnya seperti ini. Berdasarkan waktunya, jenis-jenis puisi di Indonesia terdiri atas puisi lama dan puisi baru. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana sih menyajikan teks laporan hasil observasi? Nah, yang pertama ada menentukan tema. Menentukan tema ya. Lalu mengembangkan kerangka dulu. Mengembangkan kerangka. Selanjutnya menyusun rangkuman. Menyusun rangkuman ada melakukan observasi, terus menentukan kerangka lagi. Nah, terakhir membaca ulang dan merevisinya. Nah, itu tadi adalah materi mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga materi tadi bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik oleh kalian semua ya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Oh iya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Seperti ini ya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah materi mengenai teks laporan hasil observasi. Semoga materi tadi diterima dengan baik oleh kalian semua ya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Oh iya, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.